dimainkan antara tim Indonesia Bararki Hoshi versus Filipina. Brand Esports dan dipandu oleh Ranger Mas Papulu. dan juga Oke. Nah loh, Piu langsung digeber di awal-awal pertandingan. Oke, kali ini seperti yang sudah kuduga, Sin, dengan playstyle-nya mereka, dia agak cukup galak, sedangkan dari seorang Whiskey kali ini bakal lebih menahan aja, dan ofensifnya bakal dikasih ke arah R7 lebih banyak. Di sisi lain, Pak Puleng ya, Matildanya bakal bener-bener ngejagain Lunoxia dimanapun dia berada. Bener Oke, dan juga memberikan space terhadap apa ya, terhadap Sin yang untuk bisa melakukan farmingan dengan baik dan benar juga. Sementara untuk sekarang kita lihat di bagian tengah, Sin masih melakukan farmingan, ada Matilda yang membuat perimeter di bagian depan tanpa bisa disentuh, tapi ternyata Piu juga udah mulai agresif untuk bisa maju sedikit ke bagian depan, dan tapi tetap tidak bisa mendapatkan space untuk mengganggu pemain dari RRQ melakukan farmingan. Itu dia bulir jeruknya. Bulir jeruknya. Tapi itu memang menjadi salah satu ini ya, strong point untuk Matilda. Iya benar sekali, hampir aja tertangkap Oji di awal-awal. Tapi slotnya. bukan hanya itu aja, Sin harus berhati-hati dan berhasil diamankan oleh seorang Sin. Kali ini memilih untuk ke arah mid lane, farming terlebih dahulu dari seorang Sin. Di arah top lane, dari Whiskey yang juga masih one man situation. Tapi kali ini posisinya lebih ke arah Hoshi yang mungkin melakukan rotasi dengan cukup cepat dan agak sedikit mendominasi seperti itu. Oke, di bagian tengah bisa dibilang ya cukup mendominasi. Ada Sylvana dan Lancelot juga yang udah mulai nge-push balik ke arah Akainya, tapi pergerakan yang dilakukan RRQ lebih mengarah ke bagian atas, menjaga dan membuat satu baris pertahanan lagi agar nggak ada yang bisa nge-push ke arah Sin yang melakukan farmingan. Dan ternyata ada pertukaran nih Opung kali ini dari jungle-nya. Dan Turtle Camp sudah hadir di Lane of Dawn. Kita lihat udah ada Turtle, siapa yang akan mendapatkan Turtle yang pertama. Para pemain dari tim Brand pun gak berani terlalu membuka lebih dalam lagi karena ada purple buff yang harus diamankan. Tapi Psycho di garis depan bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Lasti dan juga Piu memilih untuk ke arah Turtle dari para pemain tim RRQ. Hoshi hanya terpancing. Apakah bakal coba dipancing? Bakal coba dipaksakan. Dan lihat dari sini ada first block didapatkan oleh seorang Sin di arah mid lane. Benar sekali, baik sekali tadi aksi Blazing Daya yang dikeluarkan, tapi ternyata Sylvana pun harus meregang nyawa. Ada naga yang turun ke bawah malah ngantar nyawa begitu aja, tapi ternyata Matilda berhasil untuk mengcover walaupun harus mengorbankan dirinya. Oke. Dan setelah itu juga tadi penampilan kayak dari Sin, dia berani untuk masuk ke bagian tengah untuk melepaskan Blazing Duet untuk bisa mendapatkan poin kill. Dan 3 tuker 1 itu ada keunggulan untuk RRQ Hoshi. Oke, itu keunggulan dan dimana harusnya kesempatan ini didapatkan oleh tim RRQ Hoshi untuk mencoba mengarah ke arah Turtle harusnya ya. Iya, karena tadi mereka udah memancing juga dengan ada Sin yang udah ngepok-ngepok ke arah Turtle-nya. Lalu ada peperangan di bagian tengah yang didahuluin oleh Brand Esports itu sendiri, tapi malah mereka yang harus memakan itu semua. Tapi di sini lihat bakal coba dipaksa tim fight. Ada Lancelot yang udah siap berada di arah rumput. Sedangkan para pemain dari tim RRQ Hoshi sebelum merotasi ke atas udah harus dibuka oleh Psycho. Psycho udah punya Hurricane Dance setidaknya. Walaupun dia sedikit tertangkap dan dia bisa muter-muter di dalam lingkaran setang dari seorang Sylvana Onana. Oke, dan ini dia setup dari Brand Esports. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan Turtle. Sudah ada 4 pemain di sana dan Psycho masih akan memandang dulu. Oke, informasi telah diberikan. Lihat Sin sudah berada di garis depan. Bakal coba dipasang oleh seorang Psycho. Ada counter sih, tapi ternyata Lancelotnya dapat vision bersama dengan Retribution berhasil mendapatkan 1 poin tambah ditukar dengan seorang Piu. Mau kemana? Agak boleh pulang. Mau jadi goyang. Berhasil 1, bahkan 2 yang sudah hilang. Keuntungan walaupun ditukar dengan Turtle. Benar sekali, 2 orang harus meregang nyawa dengan adanya 1 Turtle yang harus mereka ambil. Ini adalah hal yang cukup baik untuk RRQ Hoshi ya. Oke. Yes, dan dengan didapatkannya 1 Turtle tadi, ini sangat menguntungkan juga ya. Jadi kayak momentum dipegang oleh RRQ Hoshi. Mereka harus dapat shutdown beberapa pemain tadi, tapi harus berbahaya. Oke, ini dia JJJ udah mulai. Tapi naganya mulai langsung maju ke bagian belakang. Nah loh, ketemu Sin yang ada di depan. Langsung ditembakin aja, Dexternya juga udah menembakin ke area yang berbeda. Tapi masih diserang ke bagian dalam. Apakah berhasil mendapatkan 1 poin tambah dari seorang Sin? Oh no, double kill untuk RRQ Hoshi. Sin harus tumbang, ternyata Sin gak berhasil mendapatkannya. Tapi 2 poin ditukar. Kartusi mencoba mendapatkan 1 buah purple bomb dan berhasil didapatkan. Ini udah lumayan bencana. Ini bakal coba ambil arah belakang. Bakal coba dihantam. Dan ternyata golok dari Whiskey menumbangkan, menggorok seorang Kartusi di arah sungai. Ya, dari Brand mereka mencoba untuk melakukan ganking tadi di top lane. Kalau kita lihat mereka dive in juga dan bahkan itu dibayarkan dengan sangat mahal sekali oleh Brand Esports. Meskipun Sin tumbang, tapi ditukarkan dengan 3 orang
3 orang Om, ini dia kalau kemarin. Satu lagi, Apa? Turtle Z-nya. Iya. Yang tumbang, dia ruginya banyak banget dan harusnya risiko di arah top lane. Bakal coba untuk mengusir mundur dan nggak mau terlalu terburu-buru karena nggak mungkin ada damage yang kuat untuk membangun seorang Yuzong di arah top lane dengan posisi seperti itu. Oke, ini tadi juga untuk Elisnya udah mulai untuk memberikan teluhnya ya, dilemparkan bola magic itu ke bagian depan. Hampir saya tadi satu player dari Araki terkena ilmu santet yang udah dilemparkan, hanya saja belum mau untuk lebih komit lagi dari Elisnya. Dan ingat ya, jangan lupa buat kalian semua di-share, kasih tahu para pendukung dari Indonesia suruh bangun, Araki Kingdom yang lain suruh bangun karena kita sudah mulai match-nya. Dan ini adalah babak yang menentukan. Dan lihat sini Karablanca langsung masuk. Phantom Execution sudah dihindari. Lihat berhasil mendapatkan Purple Bomb dari seorang Kaltezi. Kaltezi, kau gak berhasil mendapatkan Purple Bomb kali ini. Oh my god. Iya, ini adalah momen yang dibutuhkan juga. Menghambat Purple Buff, menghambat pergerakan dari Lancelot untuk bisa memberikan extra pressure di 1 menit ke depan. Dan bahkan turtle-nya belum di setup oleh Araki Iya. Hoshi. Mereka cuma ngepok aja. Masih dicolek-colek aja Om. Betul. Itu Dana, tapi sekarang kita lihat Hurricane Dance-nya, ada Raging Sandstorm. Sylvana, kau mau kemana nak, mentok kau di dinding langsung di situ. Tapi Flapsy di bagian atas, nah lo berantem aja tuh sama juragan pasir, kagak bakal kelar-kelar hidup lo Tapi berdua kali ya. ini isinya bakal objektif game bakal coba diamankan dengan Red Ribbon Sound Splash duet karena belakang Flatness lihat cita-cita di dinding lihat Pantaman bakal tumpunya nggak berhasil bahkan tersunat di arah top lane. Iya, tapi sementara hal tersebut terjadi juga Ribo ya. Ribo yang dari tadi belum ikut dari fight, hanya fokus untuk mendapatkan turret terbesar. Oke, tapi untuk sekarang kita lihat Hurricane Dance-nya, tapi mungkin masih cooldown karena tadi udah bisa digunakan di bagian atas field. Wah. Harus pulang, Ma aku dikejar panda Ma, nah pulang masuk turret nak ya. Nah, aja. Memancing keributan dengan ada stiker dari Araki Hoshi. Ingat, lihat langsung pin sang kapten langsung mencoba untuk mengkati. Mau kemana Ribo? Bakal dirubah jadi Ribbon tapi kali ini memilih untuk flicker karena belakang diketok palanya. Di start R7 lihat nih 1 kali hit, hantaman benda tumpul. Ada Sin di sana. Ada Sin. Mau kemana nggak boleh pulang, maunya digoyang langsung dipulangkan ke arah awan. Innalillahi. Yes, dan juga akhirnya ada ini ya, ada purple buff yang akan bisa diamankan oleh Lancelotnya, tapi Araki Hoshi mereka akan terfokus untuk mendapatkan bottom lane terlebih dahulu. Mana ini sesaat lagi udah harus tumbang dan wajib tumbang yang sudah dipastikan tumbang sih ini Om ya. Karena kita lihat aja setup yang mereka lakukan. Ada 3 orang di bagian bawah, nah mau gua jagain mau masuk sini bonyok yang ada, kagak bisa juga. Waduh, R7-nya ini bahaya. Lihat, ada 3 player di sana. Bakal mengarah ke arah belakang, tapi ada Finn yang membuka posisi langsung ada satu buah. Toros ke arah belakang, tadi di cover of Whisky. Lihat basic duetnya, kali ini untuk terbangin. Sin langsung masuk dengan tiba-tiba Cita datang kepadaku dan langsung jatuh Cita. Tertumbangkan Kartazi untuk kedua kalinya. Ini permainan yang luar biasa dari Araki Hoshi. Memaksakan untuk mendapatkan 1 buah mid turret dan berhasil. Mid turret didapatkan tanpa ada hambatan. Tanpa ada hambatan sama sekali. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan Om. Tanpa bisa menyentuh dan juga memberikan balasan. Dipukul mundur, nggak boleh maju sedikit pun. Ya, dan kerjasama yang bagus dari Araki Hoshi adalah kalau kita lihat Sin masuk di momen ketika Phantom Execute sudah dipakai dan Puncture sudah dipakai. Udah gak ada escape mechanism dari Kaltizi. Yes, jadi Sinnya tuh nungguin, tunggu dulu, oke. Dia nggak ada Tonros 1 di tengah, di Phantom Execution nggak ada lagi. Dia nggak punya apa-apa lagi. It's time to me to shine. Iya, tapi itu juga nggak lepas dari kehebatan alien lainnya ya yang bisa memancing agar Lancelotnya mau mengeluarkan Phantom Execution tersebut. Karena untuk dari Lancelot sendiri nggak mungkin dia akan mengeluarkan Phantom Execution kalau dalam keadaan yang tertentu gitu. Soalnya pancernya tadi itu pas dia ngejar lapu-lapu, dipakai pancernya. Iya. Itu 1. Tonros untuk pin, Phantom Execution ke arah belakang. Buat pulang, balik ke belakang. Tapi kali ini Papulung di arah mid. Lihat banget coba diusir mundur seorang Psycho. Tapi ternyata langsung ada di sana Imperial Justice. Sin masih sabar dan lihat ke arah belakang Sinnya. Mega kill. Langsung fokus ke arah belakang. Tapi double kill didapatkan. Meanwhile di sisi lain Sinnya masih berhasil. Survive. Triple kill. Looking for Maniac sepertinya nggak ada untuk kali ini. Sinnya tiba-tiba Cinta datang kepadaku membuat Blade Sport semuanya terlena. Habis kalian langsung sama pawang monyet nih. Lihat aja itu udah ada monyet di bawah Lazy Dexternya. Ternyata untuk sekarang Sinnya masih mau maju lagi. Enggak, ternyata Ji santai dulu, balik lagi. Seperti Ranger Emas Cloud mainnya. Gila, cari momen. Coba diulang lagi gimana? Kayak Ranger Emas. Coba nih, lihat si Cloud dengan si Dexter ini emang bener-bener kalau udah di tangan Sin ampun banget gitu loh ya. Ampun aja, enggak Enggak ampun banget gitu. Ampun banget pokoknya
farmingan. Tapi ini sih sedikit unik ya. Dia pakai brute force untuk moving speed yang lebih cepat lagi. Betul. Aku kira dia bakal karena twin swing. Tapi kali ini karena brute force dia secure ketika dia melakukan blazing duet. Bener-bener ngebut banget, ngebuild. Bener-bener Nge-build ya? Iya. Nge-build. Walaupun dia kita lihat CC-nya banyak, Yep. tapi dia di sini setidaknya bisa masuk ke arah belakang lewat samping. Dia nge-flank gitu loh, Pung. Ketika tim fight di tengah misalnya, dia ke arah pinggir. Walaupun blazing duetnya kan areanya bulat. Ya. Yang kena hanya kiri saja bagian dari bulatnya. It's okay. At least semua tim dari musuhnya kena. Dia nggak perlu masuk di tengah agar semuanya kena. Tapi yang penting maksimal. Dia nggak terlalu. Ini dari sisi golnya juga Sin udah tinggi banget, udah ada 9.000 gol, 817 yang dia ambil sendirian. Tapi ternyata sekarang kita lihat ada yang digencet Panda lagi. Kau makan semua lemak Panda nih ya. Tapi dia masih berhasil pergi dengan Brilliant of Order-nya, hampir aja terkena getokan dari lapu-lapu. Tapi harus coba mundur kali ini, lihat hantaman benda tumpulnya ke arah belakang. Kontrol panjat R7 yang dituju. Tapi ternyata Sine masih fokus ke arah Lord. Kartu si bakal coba dikocek. Dan lihat Gunflame didapatkan sepertiga. Dan Lasti terkena satu buah blazing duet. Langsung deresan. Di sini adalah momentum mereka mendapatkan poin yang pertama. Lord didapatkan, 2 orang hilang. Dan inilah Indonesia. Dung 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 dung. Oke, dan seperti komennya ya, The Titan from Indonesia. Apa tuh artinya, Oppo? Apa tuh artinya, Pung? Tolong, Pung. Raksasa dari Indonesia. Yeah. Oke, jadi ini mereka udah pada masuk ke dalam tadi kan dengan adanya super minion juga akan memudahkan dalam Oke, lihat base-nya. Bakal coba dituju, langsung ada PC kompas. Sudah Hurricane yang bagus banget. Base yang tersisa seperempat. Bakal coba dihajar. Sin memilih ke arah bottom lane. Fokus sekarang ini Bitter Turret. Seperempat arah terakhir. Satu poin didapatkan. Gak ada lagi. Sin blazing duet ke arah belakang. View-nya gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Dan DSS. Indonesia. Attack the game. Yes, Indonesia.